Masuk. Seperti kita tahu ya, COVID-19 atau COVID-19 ya, hampir memukul semua sektor baik ekonomi ya, terutama di pariwisata juga. Dampak COVID-19 bisa Kabupaten Belitung. Selamat siang Ibu, apa kabarnya? Baik ya. Kalau dari Ibu nanti mungkin main-main data gitu ya. Kalau ke Ibu mungkin lebih ke bagaimana penataan sosial gitu ya. Dan terakhir ada pelaku bisnis juga ya. Belum ke dunia perwisatanya. Ada Bapak Erwin Rinanto, Ketua Bidang Kelembagaan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia untuk yang Bapak tetap semangat ya ini dalam berwisata ya. Iya. Dan kemudian rencana strategisnya sebagai apa saja ya. Kemudian Ibu Marta Puspitasari ini sebetulnya Bu ya. Nah, Bu, seperti yang saya katakan tadi, main data kan ini. Nah, ini jadi saya akan nanyakan juga tentang data gitu ya. Nah, data apa saja sih Bu ya terkait pariwisata yang dikumpulkan di Belitung, kemudian bagaimana cara pengumpulannya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, dari sudut pandang data lagi gitu ya. Bagaimana perkembangan pariwisata di Belitung masa COVID-19?
ambil tarik angkanya dari tahun 2018 aja ya Bang Ari ya. Iya, Dari 2018. 2018 itu kita sebelum kena Covid lah, sebelum kena Covid hingga sekarang. Jadi dari 2018 hingga 2020 ya, sekitar 2000 kita kena di Covid itu 2020 lah. Nah, itu kita terjun bebas, turun sekali, jatuh sekali, dan ini efeknya sama di seluruh wilayah lah ya, kena Covid itu terjun bebas. Jadi di tahun 2018 itu kita masih di rata-rata tingkat penghunian kamar hotel bintang itu masih di 43%-an masih. Bahkan di tahun 2018 itu kita pernah menyentuh tingkat tertingginya itu di bulan April 2018 itu kita di 51,19% tingkat penghunian kamarnya tertinggi 2018. Nah sejak 2018 hingga ke 2020 itu kita turun, jatuh. Nah kemudian setelah Covid di 2020-2021 bertahan, masih dengan bertahan di tingkat dalam ya, maksudnya di rendah. Kemudian di 2021 ke 2024 relatif mengalami kenaikan, namun masih belum bisa menyamakan di tahun 2018. Posisi grafiknya masih naik tapi belum setinggi di tahun 2018. Ya, ini sepaket lah. Nah, tadi tingkat penghunian kamarnya, kemudian jumlah tamunya pun selaras ya. Ada dari 2018 ke 2020 kita menurun, kemudian 2021 pelan-pelan bangkit, namun sepertinya masih belum pulih seperti sama dengan tahun 2018. Mungkin itu dulu Bang Ari ya? Iya. pengenalannya. Berarti datanya itu lebih kepada apa? Patokannya hunian penginapan ya, iya, tingkat penghunian kamar, kemudian ya. kita ada jumlah tamu hotel yang menginap, kemudian juga ada rata-rata lama menginap. Kalau rata-rata lama menginap tamu hotel kita ini masih di kisaran 1 hingga 2 hari. 1, 2, jadi ya sekitar itulah masih di kisaran 1 hingga 2 hari. Selain berdasarkan data hunian penginapan, ada nggak Bu ya indikator lain misalnya, bukan seperti apa homestay yang barangkali apa ya yang tidak terdata, ada gitu Bu? Karena misalnya di penerbangan ya Bu ya, jumlah penumpang banyak, misalnya anggapnya tahun 18 gitu ya, tapi kan nggak semua di hotel gitu Bu ya. Betul. Itu gimana cara datanya? Baik Bang, untuk di PSUK PPHTS ini memang kita untuk hotel bintang kita laksanakan sensus, artinya seluruh hotel bintang itu menyampaikan data ke kami setiap bulan. Jadi kami bilang ke responden, istilahnya sudah wajib lah ya kalau hotel bintang. Nah untuk hotel non bintang memang kami lakukan secara survei, artinya hanya beberapa sampel yang kami data, tapi bisa mengestimasi lah dengan sampel hotel non bintang tersebut, bisa mengestimasi di level kabupaten, di level Belitung. Nah, kami informasikan juga untuk tingkat hunian kamar Belitung ini kita gabungkan dengan Belitung Timur. Iya. Mengapa? Karena hotel bintang kita itu banyaknya fokusnya di Kabupaten Belitung. Nah, Kabupaten Belitung Timur itu untuk hotel bintangnya sedikit, sehingga untuk menjaga kerahasiaan individu, kerahasiaan responden, kami gabungkan dengan hotel di Kabupaten Belitung. Nah, kalau dari indikator pembandingnya lagi ya Bang, selain tingkat hunian kamar tadi, jumlah wisatawan, kemudian rata-rata lama menginap, kita juga punya data jumlah penumpang. Jumlah penumpang tadi itu pesawat baik dari bandara maupun di pelabuhan. Kalau secara grafik selaras dengan di tingkat
hunian kamar tadi di 2018 kita tinggi, Iya. kemudian terjun lagi pelan-pelan ke 2019, ya bebas banget di 2020, Iya. naik 2021, 2022 dan seterusnya hingga 2024 itu mengalami tren kenaikan. Kalau kita lihat di bandara dan di pelabuhan itu secara grafiknya selaras ininya pergerakannya dia, namun masih belum bisa menyaingi dengan kondisi 2018. Mungkin istilahnya jaya-jayanya kita tuh tahun-tahun begitulah. Tahun 2018 jayanya, Bu. Memang kemudian COVID ini benar-benar menghancurkan kita lah gitu ya, sehingga turun jatuhnya cepet, naiknya tuh kita susah. ya Allah gitu. Naiknya kita penuh usaha gitu ya. Penuh usaha. Jadi kalau secara data di jumlah penumpang di bandara dan di pelabuhan polanya serupa, malahan sekarang sepertinya pergeseran sudah ke arah jumlah penumpang di pelabuhan sudah lumayan diminati, Bang. Diminati. Ya, tidak hanya terfokus di menggunakan pesawat. Iya, seperti itu, Bang. Iya, terima kasih Bu Marta Puspitasari tadi ya. Itulah dia ya, pendengar Pro 1 WR Belitung ya. Penjelasan kalau dari sisi statistiknya tadi dari Ibu Marta Puspitasari, Ketua Tim Statistik Distribusi ya, KTIP dan Harga. Nah, selanjutnya ya, saya barangkali ya ingin mengulik informasi ini selanjutnya dari Dinas Pariwisatanya, Bu ya. Nah, namun ya kita jeda sejenak, Bu ya. Kita dengarkan dulu yang berikut ini, Bu. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Masih bersama saya Ari di sini ya, di dalam obrolan kita ya. Dan saya ucapkan terima kasih ya bagi yang masih tetap bergabung bersama kami di 95,5 FM. Saya ulangi lagi ya, bagi yang baru saja bergabung ya, barangkali ya, kita kehadiran tamu di sini ya. Ada Ibu Marta Puspitasari dari Ketua Tim Statistik Distribusi KTIP dan Harga ya. Kemudian ada Ibu Anita dari Dinas Pariwisata ya, selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung, dan juga ada Pak Erling Rinanto selaku Ketua Bidang Kelembagaan dan Peningkatan SDM ASPPI Belitung. Di mana di dalam obrolan kita ini kali ini dengan tema utama tantangan pasca COVID-19 ya, dan rencana strategis pengembangan pariwisata. Kita ngobrol-ngobrol lagi ini dengan narasumber ya. Nah, selanjutnya ini tadi setelah dari statistiknya ya, dari sisi data-data barangkali Bu ya. Nah, sekarang kita dari Dinas Pariwisatanya ke Ibu Anita selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung. Nah, Ibu ya, yang ingin saya coba tanyakan kan tentu kalau setelah apa ya, dipukul COVID lah istilah gitu ya Bu ya. Nah, tentunya kan akan timbul apa ya, efek-efek yang apa ya, negatif lainnya gitu ya. Nah berupa kendala-kendalahan gitu Bu ya. Nah itu apa aja kendala yang timbul, kemudian pemulihannya bagaimana Pak untuk apa pariwisata di Kabupaten Belitung ya. Nah, selanjutnya tentu ini juga
butuh perhatian pemerintah, Bu ya. Nah, strategi apa Bu dari pemerintah daerah khususnya Belitung ini Bu ya untuk melakukan pemulihan pariwisata khusus di Kabupaten Belitung atau juga untuk secara umumnya Provinsi Bangka Belitung Ibu. Terima kasih Bu. Baik, Bang Ari. Iya. Terima kasih pemirsa sekalian yang sedang mendengarkan podcast ini di 95,5 FM. Salam untuk semuanya. Baik nih Bang Ari, ini nanyanya lumayan ini gregetnya nih. Jadi Bang, memang ya seperti yang diceritakan Bu Marta tadi, pasca Covid itu membuat kita sangat terpuruk ya. Bagaimana waktu itu bandara itu tertutup sama sekali selama 3 bulan, kita tidak menerima tamu sama sekali. Tentu saja itu mengguncang seluruh pelaku yang ada di Kabupaten Belitung. Bagaimana yang semulanya kawan-kawan punya penghasilan dari kedatangan tamu-tamu, yang kemudian itu drastis tiba-tiba turun semuanya. Menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Belitung ini yang berada di pulau, akses ke Belitung itu yang representatif hanya dengan pesawat. Sementara kapal laut sendiri apabila dari Pangkal Pinang itu 5 jam, kemudian dari Jakarta lebih panjang lagi dan itu melewati samudra ya yang cukup besar gelombang. Artinya tidak representatif lah untuk wisatawan. Kondisi ini tentu saja sangat berat bagi kita. Bagaimana memulihkan kembali karena apa? Armada pesawat ternyata berkurang juga ya. Dari pesawat yang semula menerbangi langit Indonesia ini sekian jumlahnya, yang sekarang hanya tersisa setengahnya. Setengahnya dari bandara itu, dari pesawat-pesawat itu, dan tentu saja itu sangat berpengaruh dari pemilihan bandara yang mereka kembali untuk layani, termasuklah Belitung. Kita sendiri di Belitung melakukan berbagai upaya untuk tetap menjadi dilirik oleh maskapai-maskapai. Tapi tentu saja dengan kondisi penerbangan yang terbatas, hukum ekonomi berlaku. Dengan jumlah maskapai sendiri sedikit, otomatis harga yang Harga itu ya efeknya Bu. Nah, di situ kendala kita adalah harga itu baru tiket ya, belum lagi paket wisata nih yang dijual oleh kawan-kawan. Artinya wisatawan yang akan ke Belitung itu harus niat banget. Pangsa pasar kita jadi tidak lagi pangsa pasar backpacker ya, yang maksudnya dengan uang receh bisa ke Belitung misalnya, tidak bisa ke Belitung seperti itu. Harga tiket pesawat berpengaruh dengan tidak banyaknya jumlah armada yang masuk ke Belitung. Nah, itulah tantangan-tantangan bagi kita. Tapi tentu saja kita tidak berdiam diri dan tidak berputus asa. Tahun 2022 kita nekat nih, sejumlah orang bilang nekat kalian. Belitung kok berani-beraninya menyelenggarakan G20. Iya, G20 Ya, aja tuh G20 ya. di antara penyelenggara lain yang itu levelnya provinsi. Sebut saja DKI, Lombok, Jogja, Bali, semua levelnya provinsi. Tapi kita meyakinkan Bappenas kita bisa nih menampilkan G20 versi Belitung. Akan menjadi keunikan nanti, delegasi pasti akan kita servis dan mereka akan mendapatkan nuansa berbeda ketika mereka berkonferensinya di kota besar. Nah, itu yang kita janjikan kepada Bappenas. Alhamdulillah Bappenas mempercayai kita dan mereka memberikan keleluasaan kepada kita untuk berimprovisasi mensupport kegiatan konferensi tersebut. Alhamdulillah dari G20 kita ikut bisa kita selenggarakan dan dipercaya oleh berbagai kementerian lain, sehingga 5 kegiatan Asian Forum pun bisa dilaksanakan di Belitung di tahun 2023-nya. Iya. Kondisi ini tentu saja salah satu hal yang kita upayakan untuk mengembalikan minat dari masyarakat di luar untuk ke Belitung.
baik itu wisatawan maupun yang tujuannya untuk MICE. Salah satunya adalah berkonferensi. Memang kondisi bergerak terus, berkembang. Tahun ini sebenarnya agak menjadi lebih berat lagi bagi pariwisata Kabupaten Belitung, dikarenakan maskapai, ada beberapa maskapai yang mereka menutup perjalanan ke Belitung dan pindah ke titik lokasi yang lain. Nah, kondisi ini tentu menjadi harga berpengaruh, harga tiket apa ya, pesawat. ujung-ujungnya. Iya, tetap ke harga tiket. Nah, tetapi kita tidak berkecil hati, kita tetap harus semangat. Alhamdulillah dengan Bupati baru ini, se-Indonesia kita baru selesai pemilihan Bupati, dan dengan Pak Bupati kita yang baru, Pak Joni Alamsyah dengan wakilnya Pak Samsir. Ini mereka sangat fokus di mana dalam rencana pembangunan jangka menengah mereka yang akan membawa mereka, visi misi mereka itu masih menitik beratkan di sektor pariwisata yang akan menjadi sektor lokomotif ya untuk pengembangan ke depan secara ekonomi. Artinya mereka pun masih percaya bahwa ini nih penggerak ekonomi di Belitung itu adalah sektor pariwisata. Sehingga mereka masuk Belitung itu langsung yang menjadi perhatian dari Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati itu adalah menyoroti hal-hal apa nih yang bisa kita perbaiki. Maksudnya begini, ketika kondisinya sudah seperti ini, apa nih yang perlu kita push ke depan supaya pariwisata akan kembali cepat gitu, ya, cepat pengembalian dari pariwisata Belitung ini. Nah, tahap awal kemarin beliau mengkaji hal apa yang akan kita kuatkan lagi, ya, baik itu dari aspek promosi pariwisatanya. Kemudian di dalam destinasi wisata kita akan tetapkan beberapa destinasi yang menjadi prioritas dan itu akan lebih awal kita benahi. Di samping juga tentu kita berupaya ini untuk bekerjasama dengan berbagai pihak untuk meyakinkan kembali beberapa maskapai untuk masuk ke Belitung lagi. Dan terlebih dengan keluarnya kemarin peraturan dari Kementerian Perhubungan yang menyatakan bahwa Bandara HS Sananjudin kembali menjadi bandara internasional, itu pun menambah semangat kita, tentunya, bagaimana nanti kita akan berupaya untuk menarik maskapai-maskapai, terutama ini untuk sementara ini kita akan berupaya untuk menarik maskapai dari Malaysia dan Singapura untuk kembali masuk ke Belitung. Seperti yang kemarin yang sudah memang kita lakukan, ternyata untuk ke Malaysia itu ternyata poolnya dibolak-balik. Jadi bukan hanya dari Malaysia yang masuk ke Belitung yang pool, tapi sama dari Belitung ke Malaysianya pun juga kursi selalu terisi 80% setidaknya. Nah, hal ini yang memberikan semangat kepada kita. Jadi saat ini Pak Bupati tentu saja sedang melakukan percepatan. Beliau membuat tim percepatan untuk kembalinya masuk maskapai ke Belitung dan membuat tim percepatan untuk menguatkan promosi dan pembenahan destinasi-destinasi wisata yang ada, sehingga kita ke depan berharap ketika tamu masuk ke Belitung, destinasi wisatanya juga sudah siap. Tentu semua kita lakukan bersama-sama dengan pemerintah, baik ini levelnya OPD maupun juga vertikal dan pihak-pihak provinsi, kementerian dan lain sebagainya, dan juga pihak-pihak lain non pemerintah yang juga turut membantu kita untuk berkolaborasi bersama. Kita selalu yakin bahwa ketika kerjaan itu kita lakukan sendiri-sendiri jauh akan lebih baik ketika itu kita lakukan secara bersama.
berbagi-bagi tugas atau saling menguatkan, saling memberi jalan, sehingga apa yang kita cita-citakan itu akan cepat tercapai. Itu sih tujuannya, gitu Bang Ari kira-kira. Gitu ya. Jadi ya pertama mungkin yang harus disyukuri ya kembalinya Bandara HI Sanajodin menjadi bandara internasional itu sangat berpengaruh sekali Itu sepertinya luar Bu ya. biasa, Poinnya ya. di sana Iya. untuk jadi ikut menyumbang lah Bu ya. Pemulihannya gitu Bu ya. Angin segar lah bagi Angin kita, segar, yang membuat kita menjadi sangat bersemangat dan optimis ya. Iya, itu Bang Ari. Iya. Kalau kita Bu ya, kan kita ini kata Ibu tadi ada yang mau diprioritaskan Bu ya wilayah-wilayah. Iya, betul. Nah, Ada beberapa destinasi wisata yang kita prioritaskan dulu nih Bang Ari. Sebenarnya itu terkait dengan anggaran. Kita tahu sendiri kondisi pemerintah. Ya, ini kayaknya permasalahan se-Indonesia sama lah ya. Sama sih itu Bu. Bagaimana kita tahu ada refocusing, Iya, ada pemotongan iya. anggaran. Karena itu, dikarenakan kondisi anggaran kita sangat terbatas, makanya kita fokus di beberapa titik destinasi dulu. Nah, untuk pemerintah Kabupaten Belitung ini, kita sudah mulai dari anggaran tambahan di tahun 2025 ini, ya. Jadi tidak pakai lama, Pak Bupati ini bergeraknya. Alhamdulillah tahun 2025 ini untuk anggaran tambahan, anggaran perubahan itu mengalami percepatan. Jadi kalau biasanya eksekusi dari kegiatan anggaran tambahan itu di bulan Oktober, Oktober, November, Desember, triwulan akhir itu eksekusi. Nah, tahun ini percepatan itu dimulai dari semester kedua. Ya, di semester kedua ini kita langsung bisa eksekusi anggaran tambahan atau anggaran perubahan namanya, yang itu sudah tersetting oleh dengan tentu saja dengan komando Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Itu isinya adalah kita prioritaskan kepada pembenahan kawasan-kawasan yang akan menjadi tujuan dari wisatawan. Daerah mana itu? Yang pertama kawasan Kota Tanjung Pandan, ya, kawasan Kota Tanjung Pandan, Simpang 5, kawasan Batu Satam lah ya istilahnya. Wisata kota lah istilah Iya, situ kotanya. Dan itu yang menjadi pemberhentian pertama wisatawan soalnya ya di kawasan ini. Dan yang kedua adalah destinasi-destinasi prioritas kita. Nah, itu untuk saat ini kita difokuskan masih di daerah kawasan utara. Ya, Tanjung Pandan. Jadi Tanjung Pandan dan utara dulu. Nah, nanti untuk 2026 ke depan, ketika pembenahan ini sudah kita lakukan, mungkin 2026 kita mulai beranjak ke daerah lainnya untuk lebih luas lagi. Bukan karena apa-apa, kenapa? Karena prioritas, karena anggaran yang tersedia itu masih terbatas. Jadi memanfaatkan semaksimal mungkin supaya kondisi yang kita inginkan itu cepat terlaksana. Begitu Bang Ari. Nah, barangkali sedikit lagi ini Bu dari saya Bu ya. Tadi kan pemulihan pembenahan ya. Apakah itu sudah termasuk di dalamnya misalnya kebersihan, ketersediaan toilet Bu? Barangkali itu hal kecil Bu, tapi itu yang akan bikin nyaman wisatawan. Nah, apakah sudah termasuk itu Bu? Betul, perhatian terhadap kebersihan sudah termasuk. Jadi kemarin ini kita banyak sekali melakukan FGD. Pertama kita memotret dulu permasalahan yang ada di lapangan. Sesudah memotret permasalahan, kemudian baru kita bagi-bagi tugas nih. Tentu saja pariwisata tidak bisa berdiri sendiri, Bang, tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari OPD-OPD yang lain, baik itu OPD pemerintah maupun vertikal ya dalam hal ini. Kita semua berkolaborasi bersama untuk bagi-bagi tugas nih. Ketika urusannya dengan sampah, kebersihan, tentu yang akan membantu kita nanti adalah DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Toilet, sama toilet juga. Nanti mungkin ada support dari OPD-OPD yang lain, misalnya Kominfo membantu kita untuk promosinya, PU juga untuk infrastruktur sarana prasarana yang masih kita rasa kurang ya, yang masih kita rasa butuh sentuhan-sentuhan lagi lah, walaupun sudah ada tapi mungkin harus dibenahi kembali.
semua OPD akan terlibat. Terlibat sebenarnya. Iya, dan itu sudah kita atur dan sudah bagi-bagi tugasnya ini sudah posisinya sudah oke, sudah selesai penganggarannya, input anggarannya juga sudah close, sudah di posisi masing-masing, tinggal actionnya aja nanti. Tinggal actionnya menunggu aja, DPA, APBDP perubahan keluar dan semuanya sudah mulai bergerak. Insya Allah semoga sudah cepat kita benahi semuanya. Amin, ya. Tentu harapan kita semuanya. Itu harapan. Maunya cepat semua. Maunya cepat bang, tidak pakai lama. Iya, nggak pakai lama ya. Masih ada satu narasumber lagi dan mungkin kayaknya akan lebih seru juga nanti ya sebagai Ketua Bidang Kelembagaan dan Peningkatan SDM ASPPI Belitung ya, Bapak Eling Rinanto. Nah, sebelum kita tanya-tanya beliau ya, kita jeda sejenak ya untuk mendengarkan lagu berikut ini. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. FM, Pro 1 RRI Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Masih di 95,5 FM Pro 1 RRI Belitung ya, di dalam obrolan kita edisi Senin 26 Mei 2025 ya, di mana ya tadi kita telah berbincang-bincang dengan narasumber ya dari Ibu Marta Puspitasari ya, tadi selaku Ketua Tim Statistik Distribusi ya, KTIP dan Harga, dan juga ada tadi ya dari Ibu Anita, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung. Nah, selanjutnya ya langsung saja kita ke Pak Eling Rinanto ini ya, selaku Ketua Bidang Kelembagaan dan Peningkatan SDM ASPPI Belitung ya. Nah, sesuai tema tadi Pak ya, tantangan pasca COVID-19 ya, kalau kita biasa ngomongnya COVID-19 gitu ya. Dan rencana strategis pengembangan pariwisata. Nah, untuk Bapak ini apa ya? Kan memang udah lama berlalu nih COVID-nya Pak ya. Nah, hingga ke tahun 2025 ini apakah masih ada dampaknya COVID-19 itu Pak, oleh apa yang dirasakan oleh para pelaku pariwisata di Belitung ya, barangkali travel ya, barangkali dari mungkin pengelola pariwisatanya sendiri itu juga. Nah, itu seperti apa itu Pak ya, nanti tolong apa Bapak jelaskan ya. Dan kemudian yang kedua nih Pak ya, setelah mungkin mengetahui dampak-dampaknya, nah udah ada nggak Pak ya strateginya ya, apakah itu udah sesuai seperti yang diharapkan pelaku usaha dan pemerintah, atau bagaimana itu nanti Pak? Baik,
Terima kasih Mas Ari dan selamat siang untuk seluruh pendengar RRI Belitung. Sebelumnya Mas Ari, apa itu ASPI gitu kan? ASPI itu adalah Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia. Kami ada di Belitung ini semenjak tahun 2013. ASPI ini adalah asosiasi yang menaungi profesi dari kepariwisataan. Jadi berbicara kepariwisataan berarti kita berbicara masyarakat, pemerintah dan swasta. Jadi ASPI ini menaungi profesi-profesi yang ada di industri pariwisata. Kita ada yang GM maskapai, anggota kita, pengelola daya tarik wisata itu juga salah satunya ada yang anggota kita, hingga berbicara kepariwisataan, kata kuncinya kepariwisataan berarti ada daya tarik wisata, ada akomodasi, ada transportasi, makan minum dan SDM. Nah, pasca pandemi sampai sekarang itu pun kita banyak mensupport pemerintah dalam bidang hal pengembangan sumber daya manusia dan promosi. Kita sudah berapa kali melakukan event namanya Pelangi Travel Mart. Pelangi Travel Mart itu travel dari luar Kabupaten Belitung kita undang ke Belitung, kita perkenalkan daya tarik Belitung, kita perkenalkan akomodasi Belitung, kita perkenalkan industri pariwisata Belitung, dan mereka itu sekembalinya dari Belitung akan jualan Belitung. Ya. Itu kita sudah melakukan berapa kali dalam hal promosi. Jadi kita di ASPI itu ada dua fokus, pengembangan sumber daya manusia dan promosi. Selain Pelangi Travel Mart yang kita coba dorong, kita juga melakukan ASPI Goes to School. Kenapa? Kita memang saat ini penggiat media-media sosial di seluruh Indonesia itu sangat tinggi. Data yang kami dapatkan sekitar 79% masyarakat Indonesia itu pasti berinteraksi di media sosial. Nah, kami juga mencoba melakukan hal-hal seperti semacam pelatihan optimalisasi multimedia, pengenalan bagaimana optimalisasi IG ke anak-anak kita yang masih SMA. Kenapa? Hampir 1.000 per tahun anak-anak kita itu akan melanjutkan kuliah, melanjutkan sekolahnya itu keluar Belitung. Itu data yang kami dapat lebih dari 1.000 mungkin dalam per tahun. Anaknya Bu Marta mungkin kuliah juga? Belum? Oh belum. Kalau anak Ibu Anita saya pastikan pasti kuliah di luar Belitung. Iya betul. Mereka itu potensi. Bagaimana mereka kita berikan pemahaman bahwa Kabupaten Belitung ini adalah sebuah tujuan wisata. Mereka akan bercerita dengan teman satu kampusnya. Teman satu kampusnya akan berbicara lagi dengan temannya yang lain. Apa itu Belitung? Kami juga berharap ini Bu Anita bahwa melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung yang berkolaborasi dengan SMA itu kan ranahnya di provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi. Kita minta waktu khusus untuk program pariwisata, tourism goes to school. Karena outcome-nya atau dampaknya siswa itu mereka akan memahami, oh ternyata kabupaten kami ini, kabupaten saya itu adalah salah satu tujuan wisata. Itu salah satu strategi yang
coba kami jalankan, Mas Ari, dengan segala keterbatasan, baik itu anggaran, ya namanya kas asosiasi ini kan kita sama-sama tahu lah gitu kan. Nah, ASPI Goes to School itu dari sisi promosinya. Nah, dari sisi pengembangan sumber daya manusia, kita selain dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung, kita juga menjalin kerjasama dengan UPTD Pengembangan Pariwisata Wilayah Belitung, di mana kita di Kabupaten Belitung, ya saya bicara Kabupaten Belitung saat ini, itu ada 21 desa wisata dan tambahannya itu totalnya kurang lebih 47 pariwisata berbasis komunitas, pariwisata yang berbasis kemasyarakatan. Kami ingin hadir karena SDM yang ada di ASPI ini dari beberapa kalangan, Mas Ari. Ada yang praktisi, ada yang akademisi, bahkan dosen di Poltekbel itu pun anggota ASPI. Bagaimana kita menciptakan sebuah daya tarik wisata yang dikelola masyarakat itu siap jual, pantas jual, dan layak jual. Nah, kenapa ada 3 kategori itu? Mungkin kita siap, tapikah apa layak menurut wisatawan? Apakah pantas gitu kan? Jadi dari hasil yang ingin kita tuju dalam hal menciptakan sebuah daya tarik wisata yang dikelola masyarakat siap, layak, dan pantas, ada 4 indikator yang coba ingin kita sondingkan ke mereka. Bagaimana tata kelola kelembagaan di masyarakat itu, gitu kan, di komunitas itu, tata kelola lokasi dan potensi, tata kelola promosi, dan tata kelola pelayanan. Kita salah satunya mendapatkan sesuatu yang sangat unik di Kecamatan Membalong, Desa Perepat, di mana dalam hal ini kami melakukan identifikasi untuk lokasi dan potensi. Kita menemukan keanekaragaman hayati yang mungkin hanya dimiliki di Belitung. Kategori wisatawan itu kan unik, menarik, dan tidak dimiliki oleh tempat lain. Nah, mungkin ini juga perlu kami sampaikan ke Bu Anita, ke pemerintah Kabupaten Belitung yang saat ini Pak Bupatinya juga orang Membalong, gitu kan, Pak Joni itu. Nah, kebetulan orang Membalong, gitu kan ya. Ternyata jika kita melakukan observasi secara baik, setiap tempat itu pasti memiliki keunikan dan daya tarik yang luar biasa. Nah, di Perepat itu kita menemukan misalnya sekumpulan lutung putih. Begitu kita ajak teman saya atau kepala UPTD Pengembangan Pariwisata Wilayah Belitung dan ketua DPP ASPI berangkat ke Bali, ditunjukkan foto-fotonya kepada Gubernur Bali, apa kata mereka? Itu Tuhan kami dan kami akan ke Belitung. Iya. Itu cerita dari ketua DPP kami. Iya kan? Karena saya nggak ke Bali, mudah-mudahan besok ongkosin. Waktu itu ada acara Bali and Dior. Kita coba ketua DPP itu hadir bersama kepala UPTD Pengembangan Pariwisata Wilayah Belitung, dan mereka menunjukkan kita memiliki keunikan itu. Kata orang Bali, itu Tuhan saya, Hanoman. Kalau bahasa ini ya, bahasa mereka. Nah, apa yang ingin saya sampaikan adalah, Mas Ari, ternyata pariwisata atau kepariwisataan itu multi kompleks. Ada masyarakat di situ, ada pemerintah, ada. Nah, kami berharap gitu kan ya,
dengan segala daya dan upaya, PR terbesar ini hasil observasi kami Ibu ya, di ASPI, transformasi masyarakat Kabupaten Belitung dari masyarakat yang kaya akan sumber daya alam ke masyarakat pariwisata, kita memang butuh waktu, tenaga dan energi. Nah, kita juga berharap suatu Belitung itu menjadi salah satu unggulan di kunjungan wisatawan, gitu kan. Sekarang ini trennya adalah wisatawan kualitas, bukan kuantitas. Bagaimana seorang wisatawan itu akan mengeluarkan pundi kantongnya itu banyak, walaupun mereka jumlah total kunjungannya tidak terlalu banyak. Berarti apa yang harus kita fokuskan dalam hal ini? Kita harus bareng-bareng membuat tempat kita siap, layak dan pantas. Iya kan? Nah, kami siap berkolaborasi dengan pemerintah. Sekarang pun kita support dari pemerintah ada, gitu kan ya. Kita secara swadaya mandiri juga dalam hal tagline kami itu tourism soldier. Jadi pasukan pejuang pariwisata. Tagline di ASPI itu. Jadi jika apa rencana strategisnya, kami apapun yang direncanakan oleh pemerintah daerah, kita coba memberikan masukan, memberikan gambaran bahwa saat ini tren wisatawan saat ini adalah wisatawan yang kualitas. Saya itu di industri pariwisata ini, Mas Ari, dari tahun 2009. Udah lama sekali. Ya, sampai dengan saat ini. Saya termasuk yang lain mungkin, itu ada historinya. Jadi setiap wisatawan yang kita koordinir itu pasti kita catat di Excel. Misalnya tahun 2013 bulan Januari ibu ini Sedetail itu ya. Iya. Kita punya dokumen dan database-nya. Iya. Salah satunya adalah sewaktu acara G20, saya itu mengawal khusus kepala BPS kalau nggak salah, yang sekarang sudah kepala BPS. Itu selalu kami jadikan patokan, Mas Ari. Iya. 1 tahun berikutnya kita akan coba kasih informasi. Misalnya wisatawan saya di tahun 2014 namanya Bu Rahel misalnya. Bu Rahel itu akan saya WhatsApp. Ibu kapan ke Belitung lagi? Proaktif gitu. Iya. Ternyata jawaban mereka apa? Ada apa lagi di Belitung? Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan, data-data seperti itu yang akan kami olah. Ada apa lagi? Tur pulau, Bu. Loh, bukannya kemarin sudah? Iya kan? Iya. Jadi intinya adalah ini perlu juga kita sampaikan bahwa kita perlu menciptakan daya tarik wisata yang baru, yang tentunya berkelas, yang siap, layak dan pantas, gitu. Itu kasihan dari mereka yang lain dong gitu kayaknya mungkin ya. Iya. Itu mungkin jadi PR kita bersama ya, masyarakat, pemerintah dan swasta gitu kan. Karena